Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fitarani amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita pagi hari ini yang ke-34 masih membahas tentang kenapa kita membenci perubahan. Membenci perubahan. Satu persatu kemarin kita sudah dijelaskan 5 hal kenapa membenci, antara lain karena skeptisme, asyakku skeptisme nomor 1, nomor 2 al-khauf minal mukhatarah, takut akan resiko, orang takut resiko. Nomor 3 ar-rutin wa ta'awud, rutinitas dan pembiasaan, kebiasaan. Nomor 4 ar-ruhbah wal khauf, takut dan ketakutan. Nomor 5 al-i'tiradu al-ijtimaiyu, keberatan sosial. Jadi 5 hal itu antara lain yang membuat orang takut berubah. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah kaifa yumkinuni taqabbulut taghyir wa ta'amulu ma'ahu bimurunatin. Bagaimana kita semua ini bisa menerima perubahan dan menghadapinya secara fleksibel. Jadi bagaimana pertanyaannya? Kita agar bisa menerima perubahan dengan cara fleksibel di hati. Di hati kita secara fleksibel. Ya kadang memang harus dirubah, kadang tidak. Apanya yang harus dirubah itu fleksibel. Kaifa bagaimana yumkinuni memungkinkan pada saya apa taqabbulu at-taghyiri menerima perubahan wa ta'amalu dan apa taqabbulut taghyiri menerima perubahan wa ta'amalu dan menghadapinya mau beserta taghyir bimurunatin secara fleksibel. Bagaimana kita bisa menerima perubahan dan menghadapinya, wa ta'amulu ma'hu, dan menghadapinya bimurunatin secara fleksibel. Nggak usah kaku-kaku amat, nggak usah takut-takut amat, berubah aja. Memang Allah menciptakan makhluknya ya berubah, yang nggak berubah cuma Allah sendiri. Makhluknya Allah ya berubah.
bayi procot, ngoek, lama-lama ubanan, lama-lama doyong lagi, lama-lama pakai tongkat, gitu kan, itu berubah terus. Artinya apa? Perubahan adalah sesuatu yang pasti berubah, ijbari. Bagaimana menghadapinya? Menghadapi perubahan dan mampu bisa bekerja sama atau menghadapinya secara fleksibel. Di sini ilaika khamsatu awamilin amatin taj'alu min amrit taghyiri syai'an marhaban bihi wa maqbulan ladaika. Di sini untuk Anda 5 faktor penting yang membuat masalah perubahan menjadi sesuatu yang diterima dan bisa diterima oleh Anda. Jadi ada 5 faktor penting yang bisa membuat perubahan itu diterima oleh Anda. Ilaika untuk Anda apa? Khamsatu. Ilaika itu untuk Anda khamsatu awamilin, bermula 5 faktor amatin yang umum, general, taj'alu yang menjadikan apa? Khamsatu awamil, menjadikan min amrit taghyiri, dari masalah perubahan, menjadikan syai'an marhaban, sesuatu yang bisa diterima. Syai'an marhaban, sesuatu yang bisa diterima bihi, dengan taghyir. Wa maqbulan ladaika, dan bisa diterima ladaika pada diri Anda. Ada 5 awamil, khamsatu awamil amatin taj'alu hadhil amr at-taghyir syai'an marhaban. Ada 5 faktor yang bisa membuat cara Anda memandang perubahan kemudian bisa diterima. 5 faktor itu apa saja? Nomor 1, ij'al at-taghyira manhaja hayatin. Ini nomor 1. Buatlah perubahan menjadi cara hidup. Ij'al at-taghyira manhaja hayatin. Buatlah perubahan menjadi cara hidup. Jadi cara hidup kita itu sudah terbiasa dengan perubahan. Ya dimulai dari hal kecil di rumah. Mungkin dari merubah situasi, meja, kursi dirubah, tempat tidur dirubah sedikit biar sambil bersihin dirubah. Itu nanti ada sesuatu yang nyaman ketika kita berubah. Tapi perubahannya bukan perubahan yang dari baik menjadi jelek, bukan asal berubah. Itu namanya nggak berubah baik. Karena Rasulullah menyampaikannya kan, in ahsanan nas ahsantu, wa in asa'an nas asa'tu. Itu. Jadi perubahannya perubahan menuju ke yang baik begitu. Nah, agar mudah untuk merubah itu, jadikan perubahan itu menjadi gaya hidup. Jadi memang biasalah berubah. Ij'alit taghyira manhaja hayatin. Jadikan perubahan menjadi gaya hidup. Tamarrudu da'iman ala rutini wal awdha'il qa'imatil lati tara an taghyiraha syai'un hasan. Nah, ini harus syai'un hasan. Jadi selalu memberontak terhadap rutinitas dan situasi
yang ada, memberontak terhadap rutinitas dan situasi yang ada, yang Anda anggap bahwa merubahnya adalah sesuatu yang baik. Tamarrudu daiman, sehendaknya selalu memberontak, daiman selalu, tamarrudu memberontak, daiman selalu ala rutini, atas rutinitas, wal audha'il qaimati, dan situasi yang ada, audha' situasi, al qaimati yang ada, allati taro yang Anda lihat, antaghyiroha untuk merubahnya, merubah audha', merubah rutin al-qaimah menjadi syai'un hasanun, menjadi syai'un hasan, menjadi hal yang baik. Jadikan perubahan menjadi rutinitas, perubahannya yang jadi rutinitas. Tamarrudu daiman ala rutin, menolak rutinitas berarti kan menjadikan rutinitas menjadi kebiasaan berubah. Atas hal-hal, keadaan yang eksis terus menerus begitu. Allati taro antaghyiroha, menjadi syai'un hasanun. Allati taro yang Anda melihat, antaghyiroha untuk merubahnya, itu syai'un hasanun, antaghyiroha untuk merubahnya, itu syai'un hasanun, sesuatu hal yang baik. Jadi harus bisa membuat perubahan itu menjadi cara hidup. Hawil anta'uda aqluka ala kasril ma'lufi wa hubbi taghyiri wa tafkiri bisaklin mukhtalifin. Cobalah untuk membiasakan pikiran Anda untuk mematahkan atau menghancurkan yang biasa-biasa saja, dan menyenangi, mencintai perubahan dan pikiran dengan cara yang berbeda-beda. Hawil, cobalah, antauda untuk membiasakan apa luka pikiran Anda. Pikiran Anda harus dicoba untuk membiasakan ala kasril ma'lufi, untuk mematahkan hal yang biasa-biasa saja. Hal yang biasa-biasa saja dirubah untuk menjadi luar biasa. Itu gimana caranya? Wa hubbit taghyiri wa tafkiri, dan menyenangi perubahan, tafkiri, dan berpikir bisaklin mukhtalifin, dengan cara yang berbeda. Nah, untuk bisa Anda mau berubah diri Anda menjadi syai'un hasanun, menjadi sesuatu yang baik. Sekarang S1 harus bisa jadi S2, S2 harus jadi S3, harus kayak gitu. Sekarang belum punya istri, nanti punya istri, punya suami. Sebelum umur 45 tahun harus sudah punya rumah. Karena kalau sudah umur 45 tahun belum punya rumah, biasanya susah itu. Ini inget nih kata-kata saya. Nanti karena setelah 45 kebutuhannya sekolah anak, kuliah ini, gimana mau beli rumah?
Beli rumah itu harus di umur 45 tahun. Begitu. Terus naik sayun hasan. Terus hawil antauda aqluka ala kasril ma'lufi. Anda harus terus mencoba untuk mematahkan, menghancurkan pikiran yang biasa-biasa saja. Dihancurkan, diganti menjadi yang luar biasa. Begitu. Biasa-biasa aja, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Muhammad sama dengan Dullah yang seberayakan sama aja. Kalau begitu biasa-biasa saja. Loncati itu teman-teman Anda seangkatan. Tek, begitu lah. Itu namanya kasril ma'luf. Memecahkan hal-hal yang biasa menjadi yang luar biasa. Wa hubbit taghyir wa tafkir bi syaklin mukhtalifin. Mencintai perubahan dan mencintai pemikiran yang bisa berbeda. Sekarang berpikir begini, besok begini, besok begini, besok begitu. Nah, itu kalau orang yang bisa kayak gitu cepat untuk naik jadi apa saja juga cepat. Jangan ikut-ikut kayak biasa aja, itu biasa aja, jangan. Sekarang jadi ketua ranting, besok jadi ketua MNC, besok jadi ketua cabang, nanti lagi jadi ketua wilayah, jadi ketua PB, ketua umum PB, kayak gitu. Terus jelas itu namanya tamarrudu daiman ala rutin wal audu al qaimah ala titaran taghiroha syai'un hasanun. Itu hawil antauda aqluka ala kasril ma'lufi wa hubbit taghyiri wa tafkiri bisyaklin mukhtalifin. Itu jadi harus mencoba dari hal yang biasa menjadi luar biasa. Artinya naik sayun hasan begitu. Idza kunta ra'isan fil amali, misalnya au mas'ulan an usratin au taqutu fariqun au taqutu fariqu amalin fahawil daiman antara rifa fihim hubbal ibda'i wa taghyiri al-mustamiri. Nah, jika Anda seorang bos atau ketua roisan atau orang yang bertanggung jawab mas'uliyah atas keluarganya atau memimpin kerja tim, maka cobalah untuk jatuh cinta dengan mereka, untuk mencintai kreativitas mereka dan perubahan mereka yang terus-menerus. Jadi kalau kita bos berarti kita dipanggil bos, berarti punya bawaan. Kalau kita disebut pemimpin berarti punya bawaan. Kita harus mencoba terus-menerus untuk mencintai kepada mereka yang mau berbuat untuk perubahan. Harus idza kunta, ketika Anda ada siapa Anda itu syai'a ra'isan fil amali, menjadi ketua atau bos atau manajer atau direktur dalam satu pekerjaan, au mas'ulan an usratin, atau Anda seorang yang bertanggung jawab atas keluarganya, au taqudu, atau Anda orang yang memimpin fariqo amalin pada tim kerja. Anda seorang atau orang yang memimpin tim kerja. Jadi kalau Anda pemimpin yang punya bawaan, atau Anda pemimpin kelas, ketua kelas lah misalnya. Ketua kelas.
Apa yang harus dilakukan? Fahawil daiman antugharita fihim hubbal ibda'i wa taghyiri al-mustamir. Cobalah. Fahawil, cobalah daiman selama-lamanya antugharita, untuk menanamkan fihim, di dalam bawaan mereka, menanamkan hubbal ibda'i, untuk mencintai kreativitas, ibda, wa taghyiril mustamiri, dan perubahan yang terus menerus. Anda seorang pemimpin, ajaklah yang dipimpin untuk mencintai, senang perubahan yang syai'un hasan, syai'un hasan, syai'un hasan, menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Dari mulai melihat lantai yang kotor menjadi bersih, itu perubahan. Dari mulai naruh baju yang sembarangan menjadi rapi, itu ya perubahan. Dan itu harus tertancap di pikiran. Kalau tidak, kalau orang dari kecil, dari muda sudah kemproh, otaknya sudah nggak ada rangsangan, ketika ada kotor yang nggak mau bersihin, ketika tidak tertib yang nggak mau nertibin, itu nanti sampai tua akan kayak gitu, akan bahkan lebih ke dalam, lebih jelek. Itu otak harus terpacu kayak gitu. Kalau nggak kayak gitu sudah akan turun. Nah, maka fahawil daiman antugharita fihim hubbal ibda'i wa taghyiril mustamir. Harus mencintai, dilatih untuk mencintai kreativitas. Dari hal yang mudah, ngelihat ada mobil kotor, bersihin, karena kayak kelilipan matanya. Ada sesuatu yang nggak tertib, tertibkan. Ada piring belata kemana-mana, mata setiap hari ngeliat. Tapi kenapa tangan nggak mau ngambil, dicuci, taruh di tempat yang benar? Itu Anda kalau terbiasa mendiamkan begitu, akal nggak bekerja yang seperti untuk syai'un hasan, nggak akan Anda itu bisa jadi orang hebat. Enggak, karena orang hebat itu harus syai'un hasan terus. Tambah baik. Itu dari hal yang sangat kecil. Yaitu cara nomor 1, taqabbulut taghyir wa ta'ammulu ma'ahu bimurunatin. Cara nomor 1 untuk bisa menerima perubahan dan mau bekerja bersama-sama secara fleksibel, nomor 1. Nomor 2, kun mutahariran, jadilah Anda orang yang merdeka. Berpikir merdeka, jangan takut karena siapa, karena saya, karena Pak Guru, karena ini. Merdeka aja. Kalau merdeka, kita mau berbuat apa-apa, walaupun di medsos itu macem-macem, ya biarin aja. Gitu. Walaupun di medsos macem-macem, ya biarin aja. Kun mutahayyiran, jadilah Anda orang yang merdeka. Kun mutahariran, jadilah Anda orang yang merdeka. Katsiran ma as'alu 'anil waqtil munasib tayughayyirul mar'u wazifatahu wa da'iman ma yakunu jawabi huwa. Saya sering, kata penulis kitab ini, saya sering bertanya tentang waktu yang tepat bagi orang untuk bisa mengganti pekerjaan. Kapan sih ganti pekerjaan yang tepat waktunya? Sering ditanya begitu. Katsiran ma, banyak sekali, as'alu, saya bertanya, anil waktil munasib, dari waktu yang tepat, kayughayyirul mar'u,
agar supaya berubah siapa almar'u seseorang, berubah wadhifatahu dari tugas-tugasnya. Wada imam ma yakunu jawabi, dan jawaban saya selalu huwa, bermula jawaban, indama la tajid tahaddi. Jadi pengarang kitab ini ditanya, ibaratnya sering bertanya, kapan sih waktu yang tepat agar orang bisa berubah dari jobnya, wadhifahnya, tugasnya? Waktu yang tepat itu kapan? Nah, jawabnya wadaiman yakunu jawabi huwa. Jawabannya selalu adalah satu, kita harus berubah itu ketika dalam keadaan satu, indama la tajidu tahaddi, ketika Anda tidak menemukan tantangan. Nah ini, jadi ketika Anda di satu tempat tidak ada tantangannya, Anda harus segera berubah. Jangan di situ terus. Kalau nggak ada tantangannya, nggak ada yang menantang. Pekerjaan juga begitu. Kalau kerjaannya cuma ya gitu-gitu aja, ya sudah, nggak akan jadi syai'un hasan. Untuk jadi syai'un hasan, kalau tidak ada tantangan, mulailah berubah. Kalau sudah tidak ada tantangan, wajibu annaka tumarisu amalaka biyasirin wa suhulatin balighotaini, dan Anda menemukan bahwa Anda sedang mempraktekkan pekerjaan Anda dengan mudah dan gampang, dengan sangat mudah dan gampang. Watajidu, dan Anda menemukan bahwa Anda sesungguhnya Anda itu tumarisu, sedang menemukan atau sedang menjaga, mempraktekkan tumarisu, sedang mempraktekkan amalaka pada pekerjaan Anda, biasirin wasuhulatin, dengan cara yang mudah, wasuhulatin dan gampang, balighota ini yang dua-duanya sangat mudah dan sangat gampang. Indam takunu qadiran ala ijabatin ayyusu alin, ketika Anda mampu menjawab pertanyaan apapun, ayyusu alin, wahali ayyu mu'addolatin hinama yajibu antabahatan tahaddin jadidin, dan memecahkan dilema apapun, hinama yajibu antabahatan tahaddin jadidin, maka Anda harus mencari tantangan baru. Jadi ketika Anda sudah nggak ada punya tantangan, Anda harus pindah dari situasi itu. Ah, sudah nggak nantang gua di sini. Ini sudah bisa, ini sudah tercapai, ini sudah tercapai, ini sudah tercapai. Nggak ada tantangan. Pindah. Indah matakunu, dan ketika Anda itu qadiron, yang orang yang mampu ala ijabati ayyusu alin, untuk bisa menjawab seluruh pertanyaan. Ketika Anda itu semua bisa menjawab seluruh pertanyaan, seluruh keinginannya sudah terjawab, terpenuhi, yes. Anda harus pindah lagi, jangan di situ terus, nanti cuma dapatnya itu doang. Itu syai'un hasan. In ahsantu
ahsanan nas wa in asa'tu asa'an nas. Rasulullah kan begitu menyampaikannya. Wa ali ayyu mu'addalatin, dan memecahkan mu'addalatin, dilema, dan memecahkan dilema apapun. Jadi kalau enggak nanti kena dilema, harus dipecahkan dilematis itu. Hinama yajibu, ketika wajib antabhata, untuk mencari siapa Anda, mencari antahaddin jadidin, untuk tantangan yang baru. Kalau tantangan yang Anda lakukan sekarang sudah selesai, finish, syukur, itu tidak akan pindah pada hal lainnya sebelum selesai. Yang disebut ada tantangan baru itu di sini sudah selesai, sudah beres. Kalau di satu kerjaan belum beres kok ditinggal, itu namanya tantangan yang beres saja nggak selesai. Ya, tantangan yang pertama aja nggak beres. Tantangan yang pertama nggak beres loh, kok nyari tantangan yang baru. Ini yang bodoh orang yang begini nih. Yang bodoh orang yang meninggalkan tantangan yang belum selesai. Nah, ini kan banyak orang model kayak gitu. Pertama, ingin bikin pondok, nggak selesai, tinggal. Ingin bisnis, nggak selesai lagi, tinggal lagi. Ingin bekerja, nggak betah, ya umur habis. Jadi nggak boleh kayak gitu. Selesai dong. Yang jelas untuk Syai'un Hasan, jangan ditinggalin nggak jelas itu. Nomor 2, kun mutahariron katsirma, jadilah Anda orang yang merdeka. Cari tantangan-tantangan. Kalau tantangan yang pertama sudah selesai, jangan ninggalkan tantangan yang pertama belum selesai, gayanya ngomong tantangan baru. Satu sukses saja enggak kok gaya tantangan baru. Tantangan baru itu kalau sudah selesai, hina mayajib tahaddin jadidin ini, kalau sudah selesai semua yang pertama. Berikutnya, indama tasbahu aktarun intiqadan li ahwalil amali aktar tamarudan ala nidhami ala nudhumi wal qawanin allati tahkumuka. Indama tasbau aktsaro intiqadan li ahwalil amali, dan ketika Anda menjadi lebih kritis terhadap kondisi kerja, aktsar tamarudan ala nudhumi wal qawanin allati tahkumuka, maka Anda akan lebih memberontak terhadap aturan-aturan hukum, kebiasaan yang mengatur Anda. Nah, itu. Indama tasbahu, ketika jadi siapa Anda itu aktsaro intiqadan, jadi lebih banyak kritis, aktar lebih banyak, lebih apanya intiqadan, kritisnya lebih kritis, li ahwalil amali, terhadap kondisi kerja, li ahwalil amali, terhadap kondisi kerja, aktsar tamarudan, maka aktsar tamarudan akan lebih memberontak, tamarud memberontak, ala nudhumi, atas aturan-aturan, wal qawanin, dan hukum-hukum, allati tahkumuka, yang mengatur Anda. Jadi kalau Anda itu sudah sukses di satu titik,
yang dilakukan harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, harus begini. Kalau jadi ketua, kalau jadi misalnya jadi pekerja, jam 7 harus berangkat, jam segini istirahat, ini lah. Anda sudah di situ sukses. Berarti kan Anda sudah mulai memberontak, tamarudan ala nuzumi wal qawanin. Nah, saya sudah waktunya habis hanya untuk gini-gini. Saya mau keluar aja, biar pagi-pagi tidak habis waktunya untuk begini-begitu. Nah, itu hal yang ketika Anda sudah jelas, tantangannya jelas diselesaikan, baru mencari tantangan yang baru. Itulah kajian kita yang ke-34. Yang kita akan teruskan besok pagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.